Istiqlal. Kami dari kelompok 5. Saya Audrey. Saya Krista. Dan saya Deti. Saya Rubina. Saya Sanepal. Saksikan liputan Samansaka terkini. Check it out. Selamat siang pemirsa, kembali dengan kami di Liputan Samansaka terkini bersama saya Audrey Abigail Dan saya Deti Ami. Kopi sianida. Kasus kopi sianida terjadi pada tahun 2016 dan kembali viral di tahun 2023 karena sebuah film dokumenter yang dikeluarkan oleh Netflix. Kasus kematian Mirna Salihin telah berlalu semenjak 7 tahun yang lalu. Jessica Wongso telah ditetapkan sebagai tersangka di dalam persidangan. Jessica Wongso didakwa oleh jaksa penuntut umum atas dugaan pembunuhan berencana dan diputuskan pidana penjara 20 tahun atas pelanggaran pasal 340 KUHP. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin atau yang lebih dikenal dengan kasus kopi sianida kembali menuai kontroversial setelah Netflix merilis film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso pada Kamis 28 September 2023. Film dokumenter ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Ada banyak hal-hal janggal yang menimbulkan tanda tanya besar terkait pihak-pihak dalam kasus ini. Lalu, bagaimanakah tanggapan siswa-siswi SMA Negeri 1 Kabanjahe terkait kasus kopi sianida yang kembali mencuat? Kami lanjutkan ke rekan kami, Febina Ginting yang sudah berada di lapangan. Audrey dan Devi yang sudah satu, dan saya Febina Ginting berada dari SMA Negeri 1 Kabanjahe dan bersama narasumber kami hari ini, Krista, untuk mewawancarai tentang kasus kopi sianida. Bagaimana tanggapan Anda tentang kasus kopi sianida pada tahun 2016? Nah, pendapat saya mengenai kasus kopi sianida pada tahun 2016 ini, banyak yang menganggap bahwa Jessica Wongso lah yang dinyatakan bersalah. Tapi menurutku dia itu nggak bersalah. Kenapa? Karena di CCTV yang dipampangkan pada setiap berita-berita tidak terlihat jelas bahwa si Jessica Wongso ini yang naruh sianida ke kopinya si Mirna. Nah, temannya lain juga nyoba kopi tersebut gitu. Mungkin dapat dipertanyakan si Mirna ini yang memiliki gangguan sesuatu lah mungkin gitu. Nah, bukan hanya di situ di kafenya itu aja. Ayahnya si Mirna ini juga terlalu menyalahkan atau terlalu memojokkan si Jessica itu. Are you sure Jessica kill Mirna? 1,000,000% guilty. He is the killer. Dan menurut Anda, apakah Jessica Wongso layak mendapatkan hukuman atas pembunuhan Mirna? Kalau menurut Kak, sebenarnya Jessica Wongso ini nggak layak dia mendapatkan hukuman karena di beberapa pengadilannya ada dibilangnya kalau aku nggak bakal ngaku kalau bukan aku yang melakukan kesalahan tersebut. Terus dibilang pengacaranya juga waktu dia udah di penjara ya kan, dimintanya juga untuk melakukan gerasi kayak gitu. Tapi si Jessica ini nggak mau. Dari situ juga ada bisa kita bilang kalau Jessica ini bukan dia yang melakukan kesalahan gitu. Terus kurang juga buktinya kalau si Jessica yang melakukan kesalahan. Kayak di pertanyaan sebelumnya nggak terdapat di CCTV itu bukti yang sangat kuat mengenai Jessica yang bersalah. Kedua yang sangat lebih penting adalah ketika Mirna diperiksa dalam waktu 70 menit setelah dia meninggal, ternyata di dalam lambungnya itu negatif sianida. Nah, kalau 70 menit dia setelah meninggal negatif sianida, itu berarti kan tidak ada lagi sianida di dalam tubuhnya. Bagaimana tanggapan Anda jika kasus ini diangkat kembali? Menurutku enggak, kalau misalnya kasus ini diungkit kembali, sebenarnya bagus. Soalnya menurutku si Jessica Wongso ini nggak bersalah gitu. Dan memang dapat kita buktikan kembali si Jessica Wongso ini betulan bersalah atau enggak. Dan memang setelah munculnya film dokumenter yaitu Ice Cold ini tadi, banyak yang beranggapan bahwa si ayahnya Mirna Salihin ada main atas pembunuhan ini gitu kan. Jadi dengan diangkatnya kembali nanti kasus kopi sianida ini dapat kita buktikan siapa sebenarnya yang bersalah dan dapat diselesaikan dengan adil dan benar. Jetta, you die. Better me. I can die. I'm old. Baik, yang terakhir, apa harapan Anda tentang kasus ini ke depannya? Kalau harapanku sih kasus ini dapat segera diselesaikan dengan adil dan benar-benar ya Kak, supaya kita mengetahui siapa yang sebenarnya bersalah. Baik, terima kasih atas tanggapan Anda terkait kopi sianida ini. Baik, untuk narasumber kedua kami bersama Sanepal di sini, bagaimana tanggapan Anda tentang kasus kopi sianida pada tahun 2016? Menurut saya
kasus tersebut ya jelas Jessica yang penyebabnya. Kenapa? Karena di CCTV juga sudah jelas terbukti ya kan, kalau Jessica menuangkan cyanida ke kopi yang diminum dari si korban. Jadi menurut saya sekian. Dia udah survei tempatnya dulu lah. Bahasa kriminologinya itu adalah memotret. Artinya kan memang sesuatu hal yang terencana. Dia duduk di sofa yang sangat besar, tapi kenapa dia taruh semua belanjaannya tersusun rapi di depan mejanya, dan minumannya tidak terlihat, hanya terlihat paper bagnya saja. Menurut saya itu sangat aneh. Menurut Anda, apakah Jessica Wongso layak mendapatkan hukuman atas pembunuhan Mirna? Menurut saya layak. Mengapa? Karena dari tingkah lakunya itu sudah jelas bahwa pada saat kejadian Mirna terkapar karena cyanida, karena setelah diminumnya kopi. Tetapi Jessica tetap tenang, dan di persidangan juga Jessica suatu menghadapi persidangan tersebut dia tenang, dia tidak panik, dia senyum terus gitu. Jadi menurut saya layak. Explain the cyanide in the drink. Do you think? I have no idea. Did you put it there? No, of course not. Okay. Tertanam di diri dia itu satu keanehan yang dia bisa lakukan dengan tenang. Disebutnya adalah psiko narsistik. Dan bagaimana tanggapan Anda jika kasus ini diangkat kembali? Menurut saya kasus ini tidak perlu lagi diangkat. Mengapa? Karena sudah jelas terbukti bahwa Jessica bersalah karena Jessica telah menaruh cyanida ke minuman dari korban. Dan yang terakhir, apa harapan Anda tentang kasus ini ke depannya? Menurut saya kasus ini tidak perlu lagi diangkat. Mengapa? Karena Jessica telah menjalani masa kurungannya selama 7 tahun, dan 7 tahun itu tidaklah waktu yang cepat, tapi itu waktu yang lama. Jadi biarlah kasus ini telah berlalu karena sudah terbukti bahwa Jessica lah yang bersalah. Terdakwa Jessica Kumolo alias Jessica Kumala Wongso alias Jess telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun. Baik, Sanepel atas tanggapannya tentang kasus ini, dan kita kembali ke studio. Baik, terima kasih kepada rekan kami Febina Ginting yang berada di lapangan. Kasus ini akan terus bergulir dan menjadi sorotan dari berbagai pihak. Namun, apakah kasus yang sudah ditutup 7 tahun silam dapat diangkat kembali atas permintaan masyarakat yang haus akan kebenaran? Banyak statement yang bermunculan dari masyarakat luas. Timbul cocokologi, fitnah, dan kebingungan di masyarakat. Masyarakat terbagi menjadi 2 kubu. Ada yang meyakini bahwa Jessica lah yang bersalah atas kematian Mirna, namun ada juga yang mempercayai bahwa ayah Mirna lah yang bertanggung jawab atas kematian putrinya. Siapakah yang patut disalahkan dalam kematian Wayan Mirna Salihin? Karena harus ada seseorang yang bertanggung jawab dalam pembunuhan kematian dari seseorang. Ada banyak kejanggalan dari kasus ini. Banyak pihak yang diduga terkait dalam pembunuhan ini. Yang kita butuhkan dan Mirna butuhkan ialah kebenaran yang sesungguhnya. Sebagai netizen, hendaklah kita bijak dalam mengonsumsi sebuah informasi. Sekian berita dari liputan Samansaka terkini. Saya Alra Abigail Dan saya Deti Anggi. Kami pamit undur diri. Kalau dipanjat lagi kuning-kuning guys. Terlalu banyak. Jegi jeg. Teng ke. Dikarenakan D dalam sangkar. Cuaks.
Cafe Olivier bersama teman. Jangan lupa beli kopi Vietnam. Walau panjang tapi menyenangkan. Terima kasih kami ucapkan.